Assalamualaikum semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Nyata, berjudul, Sedulur Getih, Teluh Kamu Harus Mati. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitter Nyata 74042956 untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Saya terima nikahnya Karina binti Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah, dibayar tunai. Sah, alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suami baruku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya sangat berbahagia, dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya arungi, tapi perasaan berbunga lebih terpancar di hati. Bagaimana tidak, di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu, Allah masih mengirimkan sosok pria baik yang mau menerima keadaan serta menyayangi bahkan menafkahi saya dan juga putri sematawayangku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama, begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga, sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto, sisi yang turut mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Teluh kamu harus mati. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku, di mana dia berjanji akan menjemput diri ini beserta putri sematawayangku Lena di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie yang sangat instan. Aku mengenal dirinya dari sosmed, di sanalah awal kami berkenalan dan saling bertukar nomor. Kala itu Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya terjalin melalui komunikasi via telepone. Namun pertemuan kedua dengan beliau, membuat hariku luluh lantah, aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan untuk melamarku, dan hanya berselang 5 bulan lamaran itu, kami memantapkan diri naik ke pelaminan guna mengesahkan bahtera rumah tangga yang hendak kami jalani bersama. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia masih SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku serta seorang adik lelaki, ibunda tercinta sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik sematawayangku itu. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji, dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah, semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua, atau mengontrak di sana, namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung, satu rumah cantik yang berlokasi pada salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaan di sana cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi, walau sudah banyak rumah yang terbangun, hanya beberapa kepala keluarga yang benar mendiami tempat itu, sisanya bangunan kosong yang sepertinya hanya dijadikan invest bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu terdapat 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang sudah terisi, dengan kata lain 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, hampir sebagian besar bagiannya rubuh serta dipenuhi oleh ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati sendiri, terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh karena satu kamar tidur lagi berposisi di belakang dekat dengan kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat horor, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai, belum lagi posisi pintunya yang juga berada di bagian belakang, tidak menghadap ke bagian depan, seperti 2 kamar lainnya. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding, karena merasa tak lazim akan tata letak kamar tersebut. Sempat kutanyakan ke Mas Wanto perihal kamar terkait, dan dia berkata hanya kesalahan konsep kala dirinya membangunan rumah, di mana kamar itu sudah terlanjur dibuat dan berakhir sebagai gudang hingga saat ini.
Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasannya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya, dan lebih konyol lagi Mas Wanto malah menggoda diri ini dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di sana. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku, dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diri ini kala itu. Singkat cerita kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi kasmaran. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri, dan semua berjalan indah layaknya kisah romantis yang ada di film. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa ku habiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga lazimnya, selang aku menidurkan Lena di kamar. Terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang pikirku saat itu, bergegas ku ambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya. Langkahku sigap, dengan tangan yang sudah mengenggam sebuah payung. Ku buka pintu depan, sontak aku kaget dan berteriak, "Siapa kamu?" Bukan Mas Wanto yang ada di sana, namun tampak seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar. Teriakanku membuat dia menghentikan aktivitas itu dan menatap sinis ke arah diri ini. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri, aku kembali berteriak. "Tolong, tolong maling!" Teriakku terus-menerus. Wanita itu gugup, seiring dengan teriakan yang aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang menambah horor suasana. "Awas ya loperek," ucapnya sembari berlari pergi meninggalkan tempat ini. Cairan merah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh, tanpa sadar aku merintikan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa, selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tak kunjung kembali, konsentrasiku terpecah kala terdengar suara dari dalam rumah, suara itu menangis sembari memanggil diri ini. "Bunda, Bunda di mana?" Teriak Lena yang terbangun dari tidurnya. "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis terbangun dari tidur. Ku bawa serta dia ke dapur, untuk membuatkan susu sesuai permintaannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan dirinya di lantai, tepat di sampingku. Tanganku mulai sigap mengambil gelas dan kaleng susu, sedang asik meracik susu itu. Suara gedoran terdengar kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. "Astagfirullah," spontan aku berkata. Aku lupa akan kejadian yang baru ku alami, dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan, dan segera berlari ke arah pintu depan meninggalkan Lena sendiri di dapur. Sigap langkah ini, ku pastikan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang masuk kala itu. Setelah semua terasa aman, aku kembali ke dapur, ku lihat Lena terdiam, dan fokus memandang ke arah pintu kamar kosong di bagian belakang itu. "Ada apa nak?" tanyaku padanya. "Siapa di dalam Bunda?" tanyanya polos sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Pintu itu terguncang keras, seperti ada seseorang dari dalam sana yang ingin membuka paksa pintu tersebut. Ku genggam sebilah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis nan mengerikan seperti ini. Namun malam itu sesaat setelah ku letakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentoleri peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari. Pergi dari sini, hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah. Spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia, sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda bahkan tak dapat memendung niatku untuk keluar dari rumah ini, dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah, dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujanan dek?"
kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. Takut Mas, aku takut, kataku terbatah berunai air mata. Diambilnya Lena dari pelukku, sembari memegang tanganku, dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita Sinting yang mencoba masuk ke rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. Oh, dia kesini tadi, katanya kepadaku dengan santai. Emosiku kian memuncak, saat ku katakan tentang dedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, lupakan, kamu itu kecapean. Aku sempat marah akan sikapnya, pertengkaran kecil terjadi tatkala ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang ku terima, kali pertama ku rasakan sisi lain dari Mas Wanto, dia memarahiku, perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. Bukan urusanmu, kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai, bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu, hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya, pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyentri ke arah atap rumah, tak hayal bulu kuduku naik, wajahku memucat, kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu, suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa, dan kalian sudah pahamkan, walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku, bahwasannya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah, merupakan petanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali ku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak mengubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya cairan merah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa dia berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik, pasca kepulangannya dari RS, namun semenjak saat itu Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering ku pergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba, dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana, layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena. Malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena, dengan kata lain hubungan kami yang sedang di ujung tanduk, dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis, malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz itu, sebut saja namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita Lena dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya membolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena, alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Ibu Marni istri dari Ustadz Malik. Lama menanti Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena, langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. Lena bagaimana Mas? Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda, saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Ibu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara, Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tak lama berselang Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk memrodol Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, nanti ku jelaskan di rumah.
Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto, dan setelah menerima botol itu Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" tanyaku keheranan kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini, besok kalian jemput dia." Jelas Ustadz Malik menjawab pertanyaan itu. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto padaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu, nanti kalau akar masalahnya sudah selesai Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto. Ku ambil beberapa helai baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu, terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang, raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium keningnya. "Terima kasih untuk semua ya Mas," ucapku pelan. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyantroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasannya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami, dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku sok mendengar penjelasannya Mas Wanto, sempat ku tanya apa wanita Sinting itu ada hubungan dengan semua ini. Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto, belum lagi saat aku menanya soal kamar dan kejadian yang kualami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa," jelasnya singkat. Namun Mas Wanto berjanji, dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahualam. Hanya Allah yang Maha mengetahui," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam, kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakangku lihat Lena pulas tertidur, dia tampak baikan, tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat, perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah, kehadiran kami yang tiba-tiba, membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda, datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto menjawab singkat, "Biar Supri sepak," ucapnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto, mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah, perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. "Setelah semua normal nanti Mas jemput ya," begitu janjinya padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak? Sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat, dia seperti linglung, matanya jelatan menilik ke berbagai arah, keringat dingin menyucur di dahinya. "Kamu kenapa Mas?" tanyaku. "Tidak apa-apa Dek," jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik, diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kambuh lagi, minumkan air ini ya Dek, ingat kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalah ini baru memasuki babak baru. Sebentar ku peluk dia, mencoba menenangkan hatiku. "Jaga diri ya Mas," pesanku kepadanya. Beberapa hari berselang keadaan berlangsung membaik, Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh, komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif, Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam.
Benda berbentuk seperti boneka, terbungkus kain putih, terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian, yang disematkan dengan tanah dan tetesan cairan merah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1 atau 2 minggu ke depan, ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu informasi itu ku terima, kabar baik seketika berubah tragis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto, nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, ku beranikan diri menghubungi ibu mertua, guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan, kala ku dengar bahwasannya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku. Bermodalkan uang seadanya aku nekat kembali ke Jakarta, guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar, tubuhnya kering, dengan wajah pucat, dia tergulai lemas tak berdaya, pelipis matanya tampak menghitam, belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam, di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di RS, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus, dia dirawat di kamar ijo. Buntu, itulah hal yang kualami, aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntukku jaga Mas Wanto, ku pijitin kaki, tangannya dan berbicara apa saja yang aku bisa, berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru tiba di RS, kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke, begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. Suami ibu terkena stroke ringan, dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan, terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak hayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes. Ku coba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Ku peluk dia. "Sabar ibu, Mas Wanto pasti sembuh," ucapku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua, rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan, belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagain dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih bercecer kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah, belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Ku buang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore, dan aku masih tertahan, beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra ku kerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Retorika awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di RS, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti.
Aku merasa canggung dengan rumah sendiri, apalagi saat kulihat pintu itu. Hawa panas seperti terpancar dari dalam sana, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang teramat hitam. Rasanya belum sampai semenit rasa takut ini muncul, raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu, pintu itu juga mulai bergetar, terlihat jelas gagang pintu itu naik turun, seakan ada orang yang memainkannya dari dalam sana. Baru saja ku balikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur, langkahku malah mundur, dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok, wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. "Pocong," ucapku spontan. Tenang Rin," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang, bukan karena keberanian, tubuhku serasa kaku, bahkan lisan ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku, entah siapa sosok yang ada di sana, tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara adzan Isya mulai berkumandang, seketika itu juga kedua sosok goib itu musnah. Astagfirullah, lisanku tak berhenti mengucap, aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan padaku. Segera ku berdiri, mengambil perlengkapan yang akan ku bawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah. Sambil menunggu ojek online yang telah ku pesan, sengaja aku menyamperin salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang ojek pesananku telah datang, dan kami langsung menuju ke RS. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita, dia berdiri pas di samping gapura komplek, bulu kuduku merinding, kala ku sadari sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah mengedor gerbang rumah. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku, dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam, itulah yang kurasa kala menatap wajahnya. Suara langkah mengema di sepinya malam, seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu, tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas, dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf ibu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja? Kok lama?" "Ibu jadi khawatir," balasnya. Raut wajah wanita tua memelas, terlihat lelah. "Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. Bersihin rumah ibu, sama buatin makanan." Ku gelar tikar kecil dan langsung ku sajikan masakan yang telah ku persiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya yang jaga Mas Wanto," seruku padanya. Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang ibu mertuaku terlihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP, ada 2 kasur lain yang mengangur, sempat ku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijatin Mas Wanto, sembari membacakan doa, dan tak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk, belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku, ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, ku urungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada, ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan Fata Morgana hadir saat aku mulai merebahkan badan, bak dongeng pengantar tidur, aku bergedik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri, belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Ku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini,
Aku merasa mereka mengikuti aku, seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-gerikku, dan dalam fata morgana itu juga, mataku mulai tertutup terasa lelah akan semua ini. Tok tok tok. Samar suara ketukan pintu, membangunkanku dari tidur. Tok tok tok. Ketukan itu kembali berbunyi, ku buka mata, dari tidur singkat yang baru ku jalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu, rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku, dia menatapku dengan serius. Ibu juga dengar, katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. Lebih baik kita biarkan suara itu, ungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu, sebelum aku menyadari, bahwasannya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam. Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1 atau 2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara, samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangnya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai, dari dinding kulihat bentuk uzutnya yang tak lazim, kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu, tangannya basah dan sangat dingin. Pelanku berbisik, ibu sakit. Yang hanya dijawab olehnya dengan isyarat menempelkan tangannya di mulut. Dahinya mengkerut, memaksa matanya agar tetap tertutup. Pagi tiba, dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman, belum juga aku sempat menghirup udara pagi. Ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami, kumulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. Benar, kenapa aku sangat lupa? Ustadz Malik ibu, kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Ku bongkar tas yang ku bawa, tak ku hiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto, ku charger HP itu, jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kotak HP Mas Wanto, ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, aku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi, aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah, Ustadz Malik mau untuk menjenguk Mas Wanto, dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung, selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai. Aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa mengelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. Berserah ya pada Allah, jangan sampai kalian salah, malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan, pesannya padaku. Menjelang sore, ibu berpamit pulang, selain memang dia belum menganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencarian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta, dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang, sempat ku kirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya, namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang ku terima. Ku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta, khusyukku berdoa memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan, tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tak banyak dia berbicara padaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya menglinjang, bergerak seperti memberontak, cairan merah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan, tujuannya memang ingin menghabisi kalian. Kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya.
Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya, diambilnya botol kecil yang ada di sakunya, botol itu berisi minyak, dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa kulihat, tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap, setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda dengan sedikit cairan merah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan cairan merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam, yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya, sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini, dia tidak akan sanggup bila semua diselesaikan. Diambilnya kain putih, diletaknya paku dan jarum itu, mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita, sesaat setelah selesai tidak banyak wejengan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan, dia akan baik-baik saja," seraya pergi meninggalkan kami. Langsung ku panggil suster yang berjaga malam itu, dengan meminta bantuannya, ku ganti baju dan sprei yang penuh dengan muntahan cairan merah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi, aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya. Singkat cerita keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara bahkan secara ajaib dia sudah bisa duduk sendiri, walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu, beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui, karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua, obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tak peduli apa yang dibahas mereka, melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh, lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir ternyata hanya ada di angan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya. Berawal dari keisenganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto. Tabir ke-8 itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya ku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka, dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu? Hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami. Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga aku berkemas, walau mulut manisnya tak henti memohon maaf, namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya, dan malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kali kedua tanpa ditemani Mas Wanto, sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burungku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Rumor aku dicerai, KDRT, bahkan sampai ada kabar yang mengatakan aku dicampakan karena keganjenan, menjadi gosip sampah yang mereka perbincangkan di setiap harinya. Sudah pasti sebagai manusia biasa, ada batasan dalam kesabaranku, kabar miring yang semula tidak kugubris, sudah tidak dapat ku tolerin. Bagaimana tidak? Aku yang berniat belanja ke salah satu warung, harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku, mereka tidak lagi berbicara di belakang, tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana sebut saja Ibu Eni memantik pertikaian berdarah itu.
Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis bukan menanya. "Kamu dicerai, Rin?" ucapnya ketus pada saat itu. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Ibu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu. "Iya, sudah beberapa hari, mana suamimu, benaran cerai?" celah wanita lain yang ada di sana. Kuurungkan niatku belanja di sana, aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Ibu Eni malah membuat aku semakin jengkel. "Ye, malah pergi bukannya dijawab," serunya kembali, saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah, terasa mendidih, aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, ku tatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu, wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku, dan berusaha menenangkan diri ini. "Ibu mau tahu soal apa?" bentakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup, namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beling, dan menghantamkan tepat di kepalanya. Ibu Eni ambruk, cairan merah bercucur hebat dari kepalanya, entah setan apa yang merogoh jiwa. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati, walau tubuh ini masih hidup. Melihat dia terkapar meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu padanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata, keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah, meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adikku. Ia hanya mereka berdua yang benar tulus membela, malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi, dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhlantahkan hati ini. Mas Wanto datang bak pahlawan, dia menjamin diriku, dia juga yang bernegosiasi ke rumah Ibu Eni agar mencabut laporannya, dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku, meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf, dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak, dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain semua peristiwa itu juga ku cerita kepada mantan suamiku, dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku, seandainya perceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan, Mas Wanto sudah kembali menemuiku, walau belum resmi bercerai setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Dibawanya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuatku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tetapi karena sedikit paksa dariku, mau tak mau beliau tetap memberikan izin, tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai, seru Bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat, butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang punya. "Fotonya Mas?" aku bakar katanya sembari mengodaku. 1 bulan berlalu, Mas Wanto pun sah bercerai, kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto, pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa, sepulang Mas Wanto kerja aku sudah menyiapkan makan malam, ku pijat badannya. "Mas, aku telat," bisikku padanya. "Hah, yakin kamu, Dek?" tanya padaku. Kutunjukkan hasil tesku padanya.
Ini loh mas kataku, garis 2, aneh, tidak ada raut wajah bahagia, ekspresinya datar, senyumnya pun seperti dipaksa, seolah tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu aku seperti mengulangi kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas, rumah ini kembali panas, hampir setiap hari kami bertengkar, malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti, belum lagi suara lemparan pasir kembali terdengar di setiap malam, dan lebih horor lagi wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Aku sempat bersikap ketus dengan kehadirannya, malah pikiranku melayang jauh, apakah perubahan sikap Mas Wanto karena ulah wanita ini lagi, bahkan sempat ku maki dia dan kupaksa mengakui perbuatannya. Namun dia hanya tertawa. Jangan mengatakan aku jalang, aku sudah tidak menginginkan Wanto, ucapnya ketus. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi wanita sepertimu, ucapnya lebih lanjut memaki diri ini. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita sinting ini. Aku memang tidak suka padamu, dan sempat berpikir kalian mati saja. Hanya saja, kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku, membuat aku iba padamu, ucapnya kembali. Mas Wanto menemuimu? Tanyaku lemas mendengar perkataannya. Iya, ada masalah. Bukan hanya menemui, tapi kami. Ya taulah kalau wanita sama pria, ucapnya sembari tertawa lepas. Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto, aku gak tahu entah apa yang mengerahkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi, tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup. Tahu untuk apa Wanto menemuiku? Ucapnya memberikan pertanyaan padaku. Untuk membunuhmu, jawabnya sembari memandang tajam ke arahku. Wanita itu berjalan mendekati diriku, jarak kami kini tak lebih dari sejengkal, dielusnya perutku, sembari berkata. Bukan salahmu, salahkan ibumu terlahir murahan, ucap wanita sinting penuh dengan tawa. Aku hanya terdiam, aku sangat takut, yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Ada yang kamu tidak paham, katanya kembali bercerita padaku. Dulu aku dan Wanto saling mencintai, sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina, hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak, bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul, dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan. Menumbal dirimu serta anak haram di rahimmu, jelas wanita itu sembari tersenyum tipis. Aku bergedik, merasakan takut yang amat sangat, takut akan kesalahan besar yang telah kuperbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku, dia berhenti tepat di hadapanku, tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya, dia mencium pipi ini. Sedulur getih, bisiknya, sembari melepaskan tangannya dari kepalaku, dan berlalu pergi. Cerita berpindah dari sudut pandang Wijayanti. Puas sekarang kamu mas? Bilang sama ibumu, bukan aku yang mandul tapi anaknya, teriak seorang wanita kepada pria yang ada di depannya. Kala itu mereka berdua bertemu di salah satu RS yang ada di ibu kota, guna melihat hasil pemeriksaan. Terpaksa wanita yang kerap dipanggil Wijayanti memilih jalan tersebut, lama membina rumah tangga tak juga membuat rahimnya terisi oleh janin yang sangat diharapkan, sementara caci dari keluarga terus tersaji memojokkan dirinya sebagai seorang wanita mandul. Cari wanita yang sempurna, jangan wanita mandul, ibu itu mau gendong cucu nak. Begitulah ucapan mertuanya menghardik rumah tangga mereka, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Yanti. Suaminya yang bernama Wanto pun seakan menutup mata, hanyut dalam bisik sesat ibunya sendiri. Iya benar. Dia ibumu mas, tapi tolong sedikit saja kamu jaga perasaanku, kamu apa-apa minta cerai, ibu nyuruh cerai, berkali juga kata itu terucap oleh Yanti, dengan sedikit harapan Wanto akan mempertahankan rumah tangga itu. Tapi segala berubah di sorenan cerah bagi Yanti, hatinya terasa terobati, namun tidak dengan Wanto, dia berdiri sedih dengan apa yang baru diketahui, tangannya sedikit gemetar memegang secarik kertas yang berisikan hasil uji lab tersebut. Belum bisa dia menerima kenyataan bahwa dia merupakan seorang pria mandul, kini dia juga harus menerima ucapan kasar Yanti yang penuh dengan hinaan. Mata para pasien seakan terpaku menatap ke arah Wanto, tatapan mereka seperti kasihan terhadap Wanto yang hina itu.
Peristiwa singkat di rumah sakit kala itu memang bukan awal pertengkaran mereka terjadi. Wanto sedari dulu tidak ingin berpisah dengan Yanti, hanya saja wanita manapun tidak ingin dimadu hanya karena ingin mendapatkan keturunan. Terlebih lagi bukanlah Yanti sebab akibat bahtera rumah tangga itu tidak dikarunia tangis bayi yang sangat dinantikan. Walau semenjak saat itu mereka tidak lagi hidup dalam satu atap, namun secara hukum pengajuan perceraian tidak pernah dilakukan Wanto. Ya setidaknya sebelum Teluh yang menyerang keluarga barunya menyerang. Teluh yang hampir mengantarkan dia masuk ke dalam liang lahat. Suara lembut terdengar dari bilik kamar mandi berukuran 2 kali 2 meter, seorang wanita menahan dingin, seiring air yang mengalir membasahi tubuh mungilnya, khusyuk dia membersihkan diri setelah seharian penuh beraktivitas. Tubuh mungil itu masih dipenuhi oleh busa sabun yang baru digosokkan, sembari sedikit bernyanyi sumbang. Yanti asik dengan kegiatannya, namun belum sepenuhnya tubuhnya bersih, samar suara ketukan pintu kosan mengagetkan aktivitasnya kala itu. Tok tok tok. Yanti. Suara memanggil namanya kencang terdengar. Dimatikannya keran guna memastikan suara itu, namun suara air yang sudah berhenti berjalan seirama dengan ketukan dan panggilan yang tidak lagi terdengar, yang membuat Yanti kian penasaran. Hatinya sedikit bimbang, membayangkan maling yang mungkin masuk ke dalam kamar. Bergegas dia berlalu, membalut tubuhnya, walau butiran busa tampak masih menempel di beberapa bagian tubuh. Yanti sedikit mengeluarkan kepalanya dari bilik kamar mandi, jantungnya semakin kencang berdebar tatkala pintu kamar sudah terbuka dengan lebar. Astaga! Ucapnya spontan sembari berlari kecil memastikan tidak ada harta benda yang raib di kamar itu. Yanti sempat melihat keluar kamar, tidak ada seorang pun orang yang didapatinya. Pelan dia menutup pintu itu kembali dan tiba-tiba, teriak Yanti kaget tatkala ada sosok yang memeluk erat dirinya dari belakang. Teriakan Yanti langsung disambut tangan yang menutup mulutnya, tangan itu erat membekap mulut Yanti agar berhenti berteriak. Jangan teriak Yan, ini aku Wanto, ucap sosok itu pelan di telinganya, sembari dia mulai melepaskan perlahan genggaman tangannya di tubuh Yanti. Kehadiran Wanto cukup membuat Yanti ketakutan, terlebih untuk semua yang telah dilakukan dirinya pada Wanto dan keluarganya. Selain itu status mereka juga sudah resmi berpisah, semenjak beberapa bulan lalu Wanto mantap mengajukan gugatan cerai pada dirinya. Ada perasaan buruk dalam benak Yanti, bahwasannya kedatangan Wanto malam itu guna membalas perilaku Yanti pada dirinya. Yanti gugup menatap Wanto, dia khawatir saat itu merupakan hari terakhir dia dapat menghirup udara di dunia. Belum lagi raut wajah Wanto yang terlihat tak bersahaja, dengan rona kemerahan, bau alkohol menyegat dari tubuh itu. Sesuatu yang tidak pernah sebelumnya didapati Yanti, mengingat sosok pria itu sangat jauh dari alkohol maupun hanya sebatang rokok. Mau apa lagi kamu kesini Mas, ucap Yanti berkata ketus padanya. Wanto terdiam, dia merasa bingung bagaimana harus menceritakan. Saat itu Wanto seperti menelan ludahnya sendiri, membuang wanita yang lama bersama dirinya, hanya untuk satu wanita yang membuat dirinya kian berantakan. Dan diawali dengan air mata yang menetes di wajah, Wanto akhirnya memulai menumpahkan isi di dalam hati. Lama dia bertutur kata, menyampaikan keluh kesah dan niatan dirinya datang menjumpai Yanti. Yanti pun seperti terhenyak mendengar satu persatu cerita mantan suaminya tersebut. Dia merasa bahagia akan apa yang sekarang terjadi pada Wanto, hanya saja dia menggeleng kepala, nafas panjang terhembus, tatkala Wanto siap memberikan apapun yang dia mau. Ia semua yang Yanti mau. Asal Yanti mau membantu Wanto membalaskan sakit hati yang amat parah di jiwa. Yanti terdiam mendengar permohonan tersebut, dia bimbang harus berdiri pada posisi mana, karena jujur dalam batinnya, semenjak surat cerai dan bagian yang menjadi haknya telah diberikan Wanto. Yanti sejatinya sudah menutup segala cerita akan apa yang pernah terjadi. Dia sudah tidak mau lagi mengetahui segala urusan yang terjadi dalam hidup Wanto. Hanya saja di depan matanya saat itu, Wanto menawarkan segala yang ada pada dirinya, dengan pertukaran yang cukup mengerikan. Aku janji memberikan apapun yang kamu mau. Bantu aku membalas sakit hati ini, aku ingin dia dan semua keluarganya mati dengan menyakitkan, ucap Wanto dengan penuh emosi. Lama percakapan itu terjadi, hingga hampir di jam 11 malam, Wanto berpamitan pulang. Entah apa jawaban Yanti kepadanya pada saat itu, hingga dia pergi dengan raut wajah kecewa.
1000 kilometer ke arah selatan, sedikit menjauh dari hiruk-pikuk ibu kota, seorang gadis kecil bermain ria dengan teman sejabat. Dia berlari ke sana-sini seperti tidak mengenal sedikit pun arti dari kata lelah. Beberapa bulan berpisah dengan ibu kandungnya, tidak membuat Lena bersedih, walau sesekali keberadaan ibunya ditanya kepada ayahanda tercinta, namun kala itu Lena seperti menemukan kehidupan baru yang lebih diinginkannya. Lena berdiri di tepian jalan dusun yang tak lebih dari 2 meter, aktivitasnya terhenti, tajam bocah itu menatap ke arah kendaraan roda 2 yang melaju dari arah depan. "Ye, ayah pulang," teriaknya kegirangan sembari berlari kecil menuju ke arah motor tersebut. Darman, begitulah pria itu kerap disapa warga sekitar, sosok pria yang merupakan ayah kandung Lena, dan juga mantan suami dari Rina. Sore itu wajahnya sedikit bersedih, namun tetap dia paksakan tersenyum di depan putri semata wayangnya, malah dia sempat bermain sejenak, mengajak Lena turut serta berkendara di sekitaran rumah, guna menyenangkan hati putri kesayangannya. Usai membahagiakan putrinya dengan membelikan jajanan warung, dirinya bergegas masuk ke dalam rumah, namun langkah dirinya yang ingin masuk ke dalam kamar terhenti sejenak oleh pertanyaan ibunya di sore itu. "Bagaimana keadaan bapaknya Rina, nak?" tanya beliau kepada Darman. Darman menarik nafas, lalu mengelanya panjang, mulutnya tertutup rapat, bingung bagaimana cara untuk menjelaskan. Sebenarnya sudah 3 minggu ini ayahnya Rina sakit keras, dan hingga persore tadi Darman yang datang menjenguk juga tidak mendapatkan informasi pasti, perihal penyakit apa yang diderita mantan mertuanya tersebut. Bentol-bentol kecil seperti bisul menghiasi tubuh mantan mertuanya, di mana setiap benjolan itu mengalir nanah berwarna hitam yang sangat bau, belum lagi wajah beliau terlihat menghitam, seperti gosong, jelas Darman kepada ibunya. Lebih jauh Darman menjelaskan, kalau beliau juga sudah dibawa ke puskesmas dan sempat dirujuk ke RS dengan diagnose terkena liver. Darman heran melihat keadaan ayahanda Rina, karena saat menjenguk siang tadi, dirinya seperti melihat penyakit itu tidak lazim layaknya penyakit lainnya. "Maaf, penyakit kusta saja tidak sampai sebau ini," batinnya berkata. Sempat dia berpikir, mungkin penyakit itu merupakan kiriman seseorang yang tidak senang akan sosok mantan bapak mertuanya, hanya saja Darman enggan mengatakan, apalagi saat ini dia hanya sebatas mantan menantu. Penyakit yang diderita pria tua itu sejatinya belum sampai di telinga Rina. Semenjak beberapa bulan lalu sanak keluarga tidak mendapatkan sedikit pun kabar informasi, terlebih tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi rumah Rina di Jakarta. Belum lagi pertikaian beberapa bulan lalu yang melibatkan Rina dengan warga lain, membuat beliau minim perhatian dan bantuan dari tetangga, sebab itu pula sang adik terpaksa harus menghubungi Darman. Darman menjadi satu-satunya tempat mengadu di saat ini, setidaknya keberadaan Lena menjadi jalan penghubung bagi adiknya meminta bantuan untuk menolong ayahanda, atau minimal mencari keberadaan Rina saat ini. Mulai dari sini sudut pandang Darman yang akan menceritakan. "Aku hanya sebentar aku berada di rumah, ku utarakan niatan mencari Rina ke ibu kota pada kedua orang tuaku, mereka hanya tertegun, tampak raut yang tak merestui apa yang hendak kulakukan." "Kamu yakin Darman? Rina itu sudah punya kehidupan baru, apa gak lebih baik kamu tidak usah terlalu mencampuri apa yang terjadi di keluarga mereka saat ini," ucap ayah memberikan petuah padaku. Perkataan itu ku telaah matang, benar ucap mereka, hanya saja masih ada ikatan yang tak akan dapat terputus, sekalipun kisah rumah tanggaku dan Rina sudah lama berlalu. Lena satu-satunya alasan itu, bagaimanapun ayah Rina merupakan kakek dari putri semata wayangku, dan sampai kapanpun Rina akan tetap menjadi ibu dari Lena. Sedikit penjelasan yang kututurkan akhirnya dapat memberikan restu dari kedua orang tuaku, hanya saja mereka berpesan kehadiranku ke sana hanya sebatas menginformasikan perihal penyakit yang diderita ayahnya. "Jangan sampai kamu malah mengganggu rumah tangga mereka," timpal ibu padaku, dan sekitar jam 7 malam, selang berpamitan, kembali aku menuju ke rumah mantan mertuaku tersebut. Kedatanganku kembali ke sana kala itu hanya sekedar membawa persediaan makanan bagi mereka berdua. Bahwasannya dengan tidak dapat bekerjanya beliau, tentu saja mengganggu sendi perekonomian, belum lagi tidak ada kabar dari Rina, dan si bungsu adiknya yang belum memiliki penghasilan karena masih duduk di bangku sekolah. Singkat cerita aku tiba di rumah Rina, rumah yang sempat menjadi tempatku bernaung beberapa warsa lalu. Terngiang jelas,
Satu kamar kosong yang ada di sana, tempat pertama kali suara tangis Lena mengema di tengah tawa kebahagiaan kami menyambut kehadirannya. Aku tertawa mengingat itu, dunia memang sungguh lucu, kehangatan tiba-tiba sirna. Seiring Dewi Fortuna yang tidak lagi berpihak, ikatan antara aku dan keluarga ini harus berakhir dengan tragis. Masih membekas sedikit di hati, kalaku terbayang perlakuan tidak mengenakan yang pernah mereka lakukan, dan roda memang berputar, di mana hari ini entah mengapa aku malah kembali hanya untuk menjadi manusia bodoh yang ikhlas membantu. Kala itu langit semakin gelap, aku menginap di sana, sembari bernostalgia. Aku lupa kapan terakhir kali hal itu terjadi, mungkin sudah 4 atau 6 tahun lalu, tidak ada yang berbeda selang kepergianku dari rumah ini. Kursi santai yang dulu aku belikan masih tertata rapi di teras rumah, walau penampakannya sudah usang termakan usia namun masih layak untuk diduduki. Aku bersantai di sana, sembari menghisap sebatang rokok, dalam hayalku berpikir bagaimana aku harus mencari Rina tanpa alamat yang jelas, hanya bermodal nama tempat menjadi patokan, belum lagi bila mana daerah itu ternyata bukan tempat tinggalnya. Apa iya satu demi satu komplek di sana harus aku kunjungi menanyakan nama Wanto atau Rina? Sudahlah semoga ada jalan, memikirkan itu terlalu lama hanya membuat pusing diri ini, gumanku sendiri. Kutarik sekali lagi rokok itu dalam-dalam, ku hembuskan perlahan sebelum aku melemparkan puntung rokok tersebut ke arah depan. Duar, ledakan terdengar keras dari dalam rumah, sempat ku terdiam kaget mendengar dentuman itu, sebelum langkahku kembali bergerak cepat mencari tahu apa yang terjadi. Kudapati atap kamar tempat di mana ayah mertua terbaring bolong. Di sisinya sudah ada adik ipar yang memegangi tangan beliau yang tampak gemetar, mataku tajam menilik setiap sudut ruangan hanya puingan atap yang berserak di lantai, tidak ku temui benda mencurigakan lainnya. Apakah hanya penyangga genteng rumah ini sudah usang, sehingga genteng ini jatuh? Tanyaku dalam hati. Bapak gak apa dek? Tidak ada yang lukakan, khawatir gentengnya jatuh mengenai bapak. Ucapku kepada dirinya. Mendengar perkataanku membuat dia kembali mengecek sekujur tubuh bapak, hanya saja sulit baginya untuk membedakan, karena semenjak beliau menderita penyakit aneh itu, tubuh ayahnya kerap mengalirkan darah dan lebam yang disertai nanah busuk. Entahlah Mas Darman, jawabnya bimbang padaku. Lama aku menemani mereka, sempat pula ku bersihkan puing itu, sebelum rasa kantuk menggangguku, terlebih besok aku harus berangkat ke Jakarta untuk mengabari Rina akan kondisi ayahnya. Setelah berpesan dengan adik ipar agar menemani bapak malam itu, langkahku beranjak menuju kamar yang dulu aku miliki, namun belum juga sepenuhnya aku keluar dari kamar itu, kembali hal horor menerpa, riwah suara bapak berteriak hebat. Aku menoleh kembali padanya, dia mengenggam erat tangan si bungsu, sembari matanya menatap diriku gugup, mulutnya mengerang histeris, seperti menahan rasa takut yang sangat mengerikan. Pak, ucapku sembari berjalan mendekati dirinya, namun langkahku yang semakin mendekat bukan membuat bapak mertua tenang, raungnya semakin menjadi, dia malah mencengkram tangan anak bungsunya dengan sangat kuat yang membuat mantan adik iparku tersebut juga ikut menjerit kesakitan. Sontak aku sedikit panik, karena aku merasa menjadi sumber ketakutan beliau. Beberapa kali aku coba berinteraksi mendekat kepada beliau, malah membuat dirinya semakin histeris, yang malah membuat aku bergedik ngeri. Tatapan beliau tidak berhenti memelototi sedari tadi, sungguh membuat aku tak nyaman berada di sana. Belum lagi perilakunya semakin aneh, dia melempar, memukul apa saja yang ada di dekatnya, bahkan anaknya sendiri juga tak luput dari amukan. Kutarik dirinya secepat mungkin, karena pria tua ini semakin meresahkan, tangannya sedari tadi memukul wajah anak kandungnya. Pergi kalian dari rumahku, teriaknya melanjutkan kisah mencekam malam itu. Cari bantuan dek, pintaku segera, dia berlari keluar guna meminta tolong pada tetangga sekitar. Kini tinggal aku dan beliau yang ada di rumah itu, aku tetap berjaga di depan pintu kamar, tanpa berani mendekatkan jarak dengannya, dan apa yang kulihat selanjutnya sungguh mengerikan dan hampir membuatku gila, bahkan mengurungkan niat untuk membantu keluarga itu. Beliau semakin kencang berteriak. Pergi jangan ganggu keluargaku, gumannya sembari meronta terus-menerus, dan tak hanya sampai di situ apa yang aku takuti akhirnya terjadi di malam hari tersebut. Duk,
Duk, suara benturan keras terdengar, beliau menghantamkan kepalanya ke dinding rumah berkali-kali dengan sangat keras, darah segar bercucuran terciprat memenuhi seluruh isi kamar. Ku beranikan diri ini untuk memengangi dirinya, agar dia berhenti melakukan hal gila itu, namun kala aku mendekat hantaman tangganya sudah cukup membuat aku jatuh terkapar, dan kala aku terjatuh dirinya kembali menghantukan kepalanya, bahkan tawanya pun kian kencang seakan menyukai hal itu. Tragedi brutal tanpa sensor di depan mata, sudah tidak dapat dinalar dengan akal sehat. Bukan, ini bukan penyakit, pasti ada hal goib yang sedang merundung rumah ini. Ini pasti teluh, ucapku spontan melihat hal gila itu, dan aku pun sudah tak memiliki keberanian untuk mendekati dirinya. Dan tak lama berselang barulah si bungsu tiba dengan beberapa warga. Raut wajah mereka terlihat mengerut keheranan melihat kelakuan bapak mertua. "Bapakmu kenapa ini, Darman?" tanya salah satu warga bernama Pak Kasim. "Enggak tahu Pak, aku juga bingung," jawabku. Dengan dibantu beberapa warga, aku mencoba memegangi tubuh beliau agar tidak melanjutkan aksinya membenturan kepala. Butuh 6 tenaga pria dewasa untuk menahan ronta perlawanan dari tubuh pria tua itu. Pak Kasim tampil sebagai sosok yang berjasa kala itu, bermodalkan segelas air dan bacaan doa yang diminumkannya ke mulut beliau, akhirnya membuat mantan mertuaku seketika langsung terdiam, dan tidak sadarkan diri. Namun masih ada pekerja lain yang menanti. Saking banyaknya darah mengalir dari kepala beliau, aku langsung berinisiatif memotong tubuh itu. Langkah kami sigap membelah malam dengan hanya menggunakan sepeda motor guna menuju RS. Aku masih berharap pria tua ini dapat terselamatkan, sekalipun benak di jiwa berkata bahwa dia sudah berpulang. Sesampainya di RS beliau langsung mendapatkan penanganan khusus di UGD, sementara aku dan 2 warga yang menemani duduk di ruang tunggu, sembari menyemangati si bungsu agar kuat dengan apa yang belakangan ini terjadi pada keluarganya. Di sisi lain aku semakin ragu untuk melanjutkan niatan baik untuk membantu keluarga Rina. Ada kekhawatiran teror mencekam yang baru terjadi, bukan tak mungkin juga menyasar padaku, begitulah pikirku kala itu. Selang beberapa jam, kami dipanggil oleh dokter yang menangani beliau. Tidak banyak yang disampaikannya, selain menyuruh kami agar banyak berdoa, sehingga Bapak dapat melewati masa krisisnya. Saat itu hanya tinggal aku dan si bungsu. Kedua warga yang sedari tadi menemani sudah pamit pulang, mengingat kala itu malam semakin larut. Berdua kami menjaga beliau di ruangan itu. Tampak tubuh rentan itu lengkap menggunakan alat medis, dengan perban yang terbalut di kepala. "Dek, kamu jaga Bapak di sini ya, masalah biaya nanti Mas bantu. Mas mau pulang ke rumah dulu, ngambil perlengkapan buat kalian, besok pagi Mas kesini lagi," ucapku. Belum sempat aku mengutarakan niatan mundur mencari Rina ke Jakarta. Wajah polos memelas si bungsu membuatku iba. Aku bahkan tak sampai pikir, seorang lelaki yang beranjak dewasa itu berlutut sembari memohon padaku. "Mas Darman, maaf keluarga kami sangat meropoti, sekali lagi saya mohon, bantu untuk cari Mbak Rina," katanya memelas. Hanya hembusan nafas panjang dapat kulakukan, berat hati ini terasa untuk ikut lebih jauh mencampuri sesuatu yang bukan urusanku. "Iya, Mas coba bawa mbakmu pulang," jelasku berusaha menenangkan dirinya, hanya saja sekalipun lisanku tegas berkata layaknya pria, namun dalam pikirku masih sedikit terusik dengan jawaban terpaksa yang baru saja terlontar dari mulut ini. Entahlah. Aku pun tak dapat menjamin perkataan ini akan membawa dampak baik atau buruk bagiku di kemudian hari nanti. Kutilik jam sudah menunjukkan set 2 malam, bergegas aku pergi meninggalkan mereka. Aku keluar dari kamar dengan kondisi si bungsu telah terlelap di lantai dengan beralaskan tikar tipis. Kututup pintu itu perlahan agar tidak mengusik mimpi indah mereka. Baru beberapa langkah aku pergi, langkah kaki dari arah belakang terdengar di keheningan. Suara nyaring dorongan pintu terdengar, kubalikan badan melihat siapa sosok yang sepertinya masuk di ruang icu itu. Samar terlihat perawakan wanita menggunakan baju dinas. "Suster?" tanyaku penasaran. Aku terdiam mematung, sembari menatap pintu itu, guna menunggu suster itu keluar dari dalam sana. Kali ada yang sesuatu yang mau disampaikannya, baik itu perihal kesehatan Bapak, maupun masalah administrasi, begitulah pikirku menerawang. 5 menit aku menanti sosok itu tak kunjung keluar, yang semakin membuat aku penasaran dan melangkah kembali ke kamar itu.
Ku buka pintu itu perlahan, terlihat si bungsu masih terlelap, hanya saja kenapa horden pasien menutupi ranjang, apa bapak lagi diperiksa? Aku begedik dan tak berani melangkah masuk ke dalam, samar terlihat di dinding pantulan bayang yang semakin membesar dengan perujutan tidak lazim, terdengar pula erangan kesakitan dari ranjang yang tertutup horden itu. Suasana kian tak nyaman bagiku, kenapa si bungsu tidak terbangun untuk erangan sekencang itu, dan, srek, gorden itu tersibak dengan pemandangan menjijikkan, makhluk berbentuk setengah ular ada tepat di atas tubuh bapak, kepalanya bersandar di bagian perut sembari mulutnya seperti mengunyah bagian tubuh beliau. Jantungku berdebar kencang, aku merasa tidak sanggup, ku tutup pintu perlahan dan langsung berlari meninggalkan kejadian terkutuk tersebut dengan kondisi yang sangat ketakutan. Maaf. Aku tidak lagi berpikir pria tua itu masih dapat melihat mentari di esok hari, ucapku di hati. Lega, begitulah perasaan ketika motor yang ku kendarai keluar dari pelataran rumah sakit. Walau masih terbesit sedikit pikiran akan akhir takdir dari beliau, namun ku coba menepis hal buruk, mengenai 1001 pertanyaan yang singgah di kepala. Siapa manusia yang tega berbuat sesadis ini? Tanyaku terus-menerus di dalam pikiran. Jalanan malam itu sepi dengan trek lurus panjang membosankan, hembusan angin juga terasa kencang bertiup membawa hawa dingin yang meretakan sendi tubuh. Pelan ku pacu kendaraan kala itu, karena selain mataku yang mulai sayup menahan kantuk, ada kekhawatiran tersendiri yang membatin di jiwa. Aku takut sosok goib atau mungkin musibah akan datang di saat yang naas, wajar aku berpikir buruk, mengingat sudah terlalu jauh aku mencampuri masalah ini. Singkat kisah aku akhirnya kembali ke rumah Rina. Sejenak aku merebahkan badan yang sudah sangat letih, namun tak lama waktu tersedia untuk berleha, berita lelayu tiba di pagi nan buta, seperti apa yang ku bayangkan, beliau meregang nyawa di hari itu. Prosesi pemakaman dadakan dibuat secepat mungkin. Hanya beberapa warga saja yang melihat kondisi almarhum, bukan tidak menghargai, hanya saja khawatir jasad beliau yang penuh dengan luka mengenaskan akan menjadi bahan pembicaraan warga. Terlebih bagian matanya tidak dapat dipejamkan, seolah memberitahu betapa sakit penderitaan yang harus dijalani menjelang akhir hayatnya. Hal itu sudah pasti menjadi aib, terlebih lagi tidak ada sosok anak tertuanya Rina kala itu, yang besar kemungkinan akan semakin membuat keluarga ini menjadi bahan omongan tak mendasar bagi warga sekitar. Menjelang sore pemakaman berakhir, ada inisiatif warga mengadakan tahlil bagi almarhum, dan mau tak mau lagi-lagi aku harus andil bagian, karena si bungsu yang belum mengerti apa-apa, dan juga psikisnya masih terganggu tanpa ada tempat bersanding. Cerita beralih dari sudut pandang Rina. Indah pagi dengan kicauan burung yang menyapa ramah, berbanding terbalik dengan keadaan seorang wanita yang masih terjaga di ranjang empuk, air mata berlinang di wajah, penuh dengan tanya akan situasi yang tak pernah ada jawabnya. Hari yang silih berganti seolah mengantungkan dirinya dalam sebuah teka-teki yang mendalam, sejenak dia larut dalam jeritan, meratapi kebiadaban dunia, namun tak jarang dia pun tersenyum meratapi nasib sial yang tak kunjung berakhir. Apa yang ditakdirkan adalah sepenggal cerita, namun tidak semua cerita dituliskan sebagai takdir. Wanita itu berdiri melihat senja di ujung sana, bersama angin yang berhembus pelan, ia berayun, seolah melambai dan berbisik padanya, dan tatkala senja pun berlalu, kabut hitam melantang bersanding bersama teror mencekam yang akan dimulai. Ampun, ampun mas, teriak Rina memohon pada Wanto di malam hari itu. Hidung dan bibir Rina mengeluarkan darah menahan hantaman tangan yang dilayangkan Wanto padanya. Ampun mas, maafin Rina, mohonnya terus-menerus. Maaf katamu. Aku akan maafin kamu setelah kamu mampus perlahan, balas Wanto padanya. Anak siapa itu? Bilang anak siapa? Murahan kamu anjing, caci Wanto sembari melayangkan tamparan kembali ke wajah Rina. Rina terkapar, tangannya memegangi perutnya yang membesar karena rasa nyeri yang teramat sangat, tetesan darah mengalir dari selapahannya. Wanto menatap Rina, wajahnya penuh dengan rasa dendam, kembali Wanto menjambak rambut Rina, lalu mengangkat kepala itu dengan kasar ke arah wajahnya sembari mencium bibir Rina yang berlumur darah. Jangan mati dulu, aku mau anak haram ini lahir melihat ibunya mati dengan perlahan, bisik Wanto. Wanto lalu meninggalkan Rina dalam keadaan babak belur, dia terkapar pingsan dalam kehororan perilaku Wanto. Rina tidak tahu bahwasannya apa yang dihadapinya hari ini baru awal dari segala petaka yang dibuatnya sendiri,
sesuatu yang lebih menakutkan di depan telah menunggunya. Pagi itu aku terbangun dengan keadaan tubuh yang terasa remuk, hampir di sekujur tubuh nyeri menyegat yang membuatku tidak bisa beranjak sedikit pun dari ranjang ini. Kudapati tubuh penuh luka memar membiru, hanya saja posisi diriku terakhir pingsan berbeda dengan saat aku terbangun, baju yang ku kenakan juga tak lagi sama. Kutatap ke arah lantai tempat peristiwa kemarin terjadi, tidak ada lagi kucuran darah segar menempel. Wanto sepertinya membersihkan segalanya, dia seperti menunaikan janji, tak ingin melihatku segera menemui Azal. Aku bergedik, merinding ketakutan, merasa trauma membayangkan dia akan melakukan hal yang sama nanti malam. Terlebih kaki kiri ini dilingkarinya dengan rantai tergembok, iya, dia memasung aku di kamar belakang yang horor itu. Kulemparkan makanan yang ada di samping tempatku berbaring, kenapa psikopat ini tidak membunuhku saja? Pintaku sembari menangis. Andai saja aku mendengarkan Yanti, mungkin aku akan hidup tenang bersama Bapak saat ini, gumanku kembali. Tidak ada jalan bagiku untuk kabur, badanku yang sakit ditambah pasungan rantai ini, hanya membuat aku terduduk meratapi nasib. Belum lagi alat komunikasiku juga disita olehnya, aku sangat ingin mati saat ini. Mas Wanto, bunuh aku, tolong bunuh aku, jeritku kala itu penuh dengan rasa frustasi. Aku benci kala malam tiba, suasana horor kian kental terasa. Suara pintu gerbang yang terbuka menjadi tanda harian mimpi buruk akan menjadi nyata. Mas Wanto selalu mencaci maki aku, tangannya kerap melayang di wajah hari demi hari. Tak jarang dia juga melepaskan syahwat secara brutal, memperkosaku layaknya binatang. Perlakuannya seolah membuat diriku tak ubah wanita murahan yang dapat diperlakukan semau dirinya. Hingga kehamilan ini memasuki usia 6 bulan, sesuatu yang ganjil terasa dalam diriku. Sesuatu yang hitam kembali ke rumah ini. Aku hanya termenung, berpikir agar dapat kabur dari mimpi buruk, namun belum sempat terbesit bagaimana cara merealisasikannya. Sesuatu seperti menyentak, mengingatkan kembali akan sosok tak kasat mata di kamar tempat aku disekap. Kembali bulu halusku bergedik, merasakan ada sosok lain yang kini hadir bersamaku. Lama terasa aku tidak mendengar bunyi itu, bunyi yang membuat aku memejamkan mata, dan merinding ketakutan. Hempasan pasir itu terdengar kembali, ucapku pelan sembari membayangkan kisah horor beberapa bulan lalu. Kepulangan Mas Wanto di setiap harinya selalu membuatku takut, tapi malam ini aku berharap dia segera pulang. Terlebih pintu itu kembali tergedor, seperti ingin menunjukkan kengerian di luar kamar ini. Entah mengapa lampu tiba-tiba padam, yang pastinya membuat aku semakin panik, sepasang tangan terasa memeluk tubuhku dalam kegelapan. Tangan itu meraba perut ini, kurasakan hentakan kuku tajamnya sedikit mencengkram. Aku meronta berusaha menepis tangan itu, sebelum satu suara melengking yang membuatku lemas. Cekikikan itu nyaring terdengar dan terus berdengung di telingaku. Walau keadaan ruangan sangat gelap, namun bayang masa lalu akan sosok demit yang saat ini ada bersamaku, membuat diri ini seolah dapat menggambar utuh raut wajah mengerikan dirinya di dalam pikiran. Tak lama berselang suara lain terdengar memanggil diri ini. Rin, Rin, ucap suara yang sepertinya tak asing kurasa. Samar terlihat sosok lain seperti berdiri tepat di depan pintu. Dia mengenakan kafan layaknya jenazah. Aku bergedik, bukan lagi karena sosok demit yang memelukku saat ini. Firasatku berkata bahwa kengerian ini bukan lagi menyerang diriku. Dalam akhir kesadaran diri, samar kurasa fatamorgana sosok yang berdiri di depan pintu itu adalah Bapak yang sudah menjadi pocong. Air mataku tak terbendung kala sosok itu berbicara. Sopo sing ngundang sesuk sing lakoni, rungokno wonge nyeluk kowe. Siapa yang mengundang kelak akan menjalani, dengar dia memanggilmu, ucap Bapak yang membuat aku berlinang air mata, kembali aku pingsan dalam kengerian malam itu. Rin, Rin, bangun nak, bisik itu selalu terngiang di telinga menyadarkanku dalam fatamorgana. Hampir setiap hari Bapak hadir dalam mimpi, memohon sesuatu hal yang tak dapat kupahami, wajah beliau tampak lesu, pucat seperti lelah menanggung beban yang teramat besar. Beliau selalu menangis, memohon maaf dan berpesan agar aku segera mengakhiri apa yang telah kumulai. Tak pernah kuduga, niatan balas dendam yang sudah matang ku rencanakan malah menjadi bumerang yang menghancurkan diriku secara perlahan. Semua seperti karma, yang tak dapat kuhindari. Pak, maafin Rina, isaku selalu kalah terbangun dari mimpi yang menyayat hati. Hasrat sesaat yang membutakan hati, membuat aku melampiaskan dengan cara yang salah.
Pertemuan dengan Darman mantan suamiku kala itu bukanlah sesuatu yang kurencanakan. Salahku terbuai hingga menceritakan hal yang seharusnya tak patut tertuturkan. Terlebih lagi aku malah terjerumus ke dalam dosa dan melupakan kodrat sebagai istri yang seharusnya menjaga kehormatan suaminya. Dan sampai aku kembali bertemu Yanti, semua telah terlambat, tak pernah terbesik Mas Wanto akan membalas kesalahanku dengan sekejam ini. Memasuki usia kandungan 7 bulan, aku sudah tidak merasakan nikmatnya arti kehidupan. Teror horor dari perilaku Mas Wanto maupun demit biadab rutin ku terima hari lepas hari, yang membuat aku mulai kehilangan akal sehat. Andai bisa kupilih kematian, sudah pasti aku akan meminta. Pagi itu Mas Wanto datang dengan wajah yang sedikit murung, lama dia memandang dengan riak muka iba terhadap keadaan yang sebenarnya dilakukan olehnya. Dibukanya pasung yang menjerat kaki, perlahan dia membelai diriku, memapah kutuk membersihkan diri. Entah apa yang dipikirkannya, aku merasa aneh atas kebaikan itu, terlebih untuk penyiksaan tak manusiawi yang dilakukan dalam beberapa bulan ini padaku. Dek, aku gak tahu harus berkata apa, ucapnya memulai pembicaraan. Aku hanya terdiam, enggan membalas ucapannya. Ada apa dengan manusia ini, tanyaku membatin, apa pintu hatinya sudah memaafkan aku? Atau hanya akal-akalannya saja untuk membuat diriku kian merana. Terlebih satu perkataannya padaku, yang semakin membuat aku tidak habis pikir akan apa yang terjadi di pagi itu. Siang nanti Mas antar kamu pulang, kamu gak usah bingung, jelasnya kembali, aku masih tertegun diam, sembari menatap wajahnya, hal yang tidak pernah berani kulakukan dalam beberapa bulan terakhir. Kamu serius atau hanya mempermainkanku lagi Mas? Tanyaku sembari menangis di pagi itu. Lama dia memandang, sebelum wajahnya kembali sinis menatapku. Aku masih dendam, sangat dendam malahan Dek, ingin aku membunuhmu, serunya yang kembali membuatku terdiam. Ibu taunya kamu hamil, ibu pingin ketemu kamu, bagaimana bisa aku berkata padanya itu bukan anakku, mau kemana wajah ibu atas semua yang sudah dikatakannya pada Yanti? Aku gak bisa bayangi hancurnya beliau kala mengetahui anaknya mandul, tutur Mas Wanto padaku. Pagi itu Mas Wanto menangis, dilayangkannya kepalan tangan tepat di samping wajahku, berkali-kali, tangannya memukuli tembok kamar dengan keras. Tega kamu Rin, ucapnya kembali sembari terus memukul dinding kamar itu. Maaf Mas, kalau kematianku menjadi satu-satunya pengobat dendammu, aku ikhlas, ucapku memelas. Tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Singkat cerita, apa yang dikatakannya benar terjadi, kami berangkat pulang siang itu, ada perasaan senang dalam diri, namun perasaan menganjal masih tetap terasa. Aku khawatir ini hanya jebakan yang dilakukannya untuk membuat diriku semakin menderita. Terlebih satu pesannya membuatku merasakan kebingungan, aku takut sesuatu yang buruk sedang terjadi di tengah keluargaku. Sekitar jam 10 malam, kami tiba di rumah, keadaan terlihat sepi, hanya lampu penerangan di depan rumah yang tampak bersinar. Aku melangkah mengetuk pintu rumah. Tok tok tok, Assalamualaikum, panggil diri ini yang tak mendapat balasan dari dalam rumah. Lama aku memanggil mereka, bahkan sempat aku mencari celah lain, mengetuk jendela kamar bapak atau adikku, berharap pintu rumah akan dibukakan, namun semua usaha percuma. Tidak ada orang di rumah kala itu. Berbanding terbalik dengan diriku yang disibukkan mencari keberadaan bapak dan adikku, Mas Wanto hanya berdiam diri di teras rumah tanpa sedikit berkata apa-apa. Dia seperti gelisah, tangannya mengepal dengan mata yang sesekali melirik diriku, seperti ingin mengatakan sesuatu. Kamu kenapa Mas, ucapku. Maaf Rin, kita pulang karena, belum sempat dia berkata. Beberapa rombongan warga melintas dan mengarah ke rumah ketika melihatku. Wajah mereka terlihat panik, sembari melangkah lebih cepat menyampariku. Kamu dari mana saja Endok? Ucap Pak Kasim langsung bertanya padaku. Aku bingung harus berkata apa, terlebih mata mereka memandang tubuhku yang berbadan dua dan penuh luka lebam di wajah. Mas Wanto diam tertegun, seperti takut melihat keberadaan warga di sana. Namun aku masih sadar diri, Mas Wanto mau untuk membebaskanku untuk kelakuan keji yang sudah kuperbuat padanya, sudah cukup bagiku untuk memberikan alasan palsu pada warga akan 1000 pertanyaan yang mereka sodorkan padaku. Dan setelah usai aku menjelaskan perihal kemana diriku selama ini, sesuatu yang mengejutkan terungkap,
hari itu aku memahami arti kehadiran Bapak berkali-kali ke dalam mimpiku. Ucapan Pak Kasim tak dapat kuterima, dan membuat mentalku semakin hancur. Anurin, Bapak mau tanya, kamu sudah tahu kan, ayahmu sebulan lalu sudah berpulang, sementara adikmu, kemarin pagi ditemukan tewas, serunya padaku. Semua terasa gelap, pikiranku kosong mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Kasim. Aku menjerit, dan berharap ini hanya omong kosong, atau mimpi buruk yang selalu kualami. Gak mungkin, ini pasti mimpi. Kalian semua pasti demit kiriman Wanto, iya kan? Aku terus menampar pipiku, sembari terus berharap ini hanya mimpi. Bangun Rin, ini gak nyata, ucapku berkali-kali berusaha melawan takdir yang teramat menyakitkan ini. Mas Wanto mendekap tubuhku, dia memelukku erat. Sabar dek, Mas juga baru tahu kemarin mengenai info ini, katanya padaku. Aku menangis sejadinya, ku dorong tubuh menjijikan itu dari sisiku. Apa salah mereka Mas? Kenapa kamu tega, bentakku padanya. Mendengar perkataanku membuat semua mata tertuju ke arah Mas Wanto. Warga tampak bingung akan apa yang baru kukatakan. Mas Wanto tidak dapat berkata apa-apa, manusia biadab itu hanya terdiam, sembari terus menahan pukulan yang kulakukan padanya. Rumah itu seketika ramai, amukan yang sudah tak dapat kubendung, memancing kehadiran warga untuk melihat kegaduhan di larut malam ini. Kelakuan dan teriakan yang semakin keras kulakakuan, turut memaksa beberapa ibu-ibu membopongku, terlebih mereka melihat keadaanku saat itu. Sigap beberapa warga wanita menahan dan mencoba memisahkanku dari Wanto. Aku dibawa ke salah satu rumah tetangga, di sana aku dibalingkan disuruh untuk beristirahat. Dan malam itu entah aku terlalu lelah serta depresi, sebelum mata ini terlelap bapak dan adikku menampakkan diri di depanku, wajah mereka sungguh sangat mengerikan, dengan berbalut kain kafan yang sangat kotor. Mereka menandangiku, seperti menyalahkan apa yang terjadi pada diri mereka merupakan kesalahanku. Itulah hal terakhir yang kuingat, sebelum aku terlelap dari rasa letih yang sudah sangat menghantui. Dan di pagi buta kala aku siuman dari pingsanku kemarin, kembali aku harus menelan pil pahit setelah mendengar cerita lain yang lebih memilukan, teriakan dua orang pria yang sedang berbalas caci dan tinju, kembali membuat gaduh warga kampung ini. Badanku masih terasa lemas, namun aku harus mendapati Mas Wanto dan Mas Darman sedang berkelahi di depan rumah. Ada rasa senang melihat Mas Darman hadir di sana, terlebih dia adalah ayah dari anak yang ada di perut ini, namun aku juga takut, karena manusia yang kusakiti hatinya juga ada di sana, dan seperti hendak ingin membuat perhitungan pada Darman. Nyaris pertikaian itu menjurus ke arah anarkis, namun semua dapat teratasai kala warga kampung menyuruh Darman pergi dari sana, namun di luar dugaan Mas Darman malah kembali membawa rekan-rekannya mengepung rumah itu. Mas Darman tidak dapat menerima perlakuan Mas Wanto padanya, wajar saja, karena dia belum mengetahui apa yang terjadi padaku. Dan pertemuan mereka pagi itu, langsung diartikan Wanto sebagai ajang balas dendam. Amarahnya tidak dapat terbendung kala Darman memperkenalkan diri sebagai mantan suamiku. Perkataan Darman padanya, sudah cukup membuat Wanto naik pitam, dan berasumsi bahwa dialah sosok yang sudah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Sekalipun pernyataan itu belum pernah terucap padaku, firasatnya terlalu kuat untuk dapat mengetahui awal keretakan ini. Singkat cerita baik Mas Darman dan Mas Wanto digelandang warga menuju ke balai desa. Di sana mereka dipertemukan dengan pengawalan ketat warga yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan polisi setempat. Saling tuding dilontarkan kedua belah pihak yang membuat keadaan semakin semeraut. Hal itu suka tidak suka membuat warga terpaksa menghadirkan aku ke sana, sebagai peredam amarah Wanto, dan supaya dapat membujuk Darman agar mengikhlaskan perbuatan Wanto pagi tadi padanya. Aku sangat khawatir aib ini akan terbongkar di depan seluruh warga, namun aku tidak bisa menolak karena semua sudah mengarah padaku. Untungnya saat itu Mas Wanto sama sekali tidak menyinggung soal anak di perutku. Sementara Mas Darman, sedikit kecewa, dia terkejut melihat kehamilan ini, tak salah baginya kecewa, karena aku tahu dia masih mencintaiku, dan dia pastinya masih berpikir anak ini merupakan hasil pernikahanku dengan Mas Wanto. Akhir perdebatan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan legowonya Darman. Sementara Wanto diharuskan memberikan sejumlah uang damai, untuk Darman berobat kala itu. Hatiku sedikit tenang,
Kekhawatiran akan aib masih dapat tertutup dengan rapat, hanya saja selesai dari sini apa yang akan terjadi padaku. Apakah Wanto akan kembali menyiksaku di rumah? Apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin juga aku pergi bersama Darman, apa yang akan warga katakan nanti? Sudah pasti aku akan menjadi bual-bualan omongan sadis dari mereka bila itu sampai terjadi. Singkat cerita aku kembali ke rumah dengan Mas Wanto. Aku mempersiapkan diri bila mana dia akan kembali menganiayaku. Selain itu aku juga ingin mendengar langsung dari mulutnya, apakah kematian kedua orang yang kusayangi merupakan perbuatan dirinya? Aku mau semua ini tuntas di hari ini, bila benar ini merupakan ulah dari dirinya, aku bertekad akan membunuhnya dan juga bunuh diri. Hanya itu jalan keluar yang ada di pikirku. Baru selangkah kaki kami masuk ke dalam rumah, belum sempat hal lain untuk dilakukan, Mas Wanto sudah menyecar pertanyaan yang sedari tadi menganjal di batinnya. Dia bapak anak yang dikandungan Murin? Tanyanya. Ya, kataku tegas menjawab pertanyaannya. Apa kamu yang ada di balik kematian adik dan bapak? Tanyaku balik padanya. Mas Wanto terdiam, dia memandangku dengan sedikit gugup. Benar kamu yang melakukannya, Mas? Anjing, kenapa kamu tega? Teriakku kembali mengulang pertanyaan. Hanya senyum tipis yang dilakukannya sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Seolah mengatakan ia secara terselubung padaku. Aku pulang malam ini, kamu bisa menikmati hidupmu, akan kuurus surat cerai kita setiba di Jakarta, ucapnya padaku. Dilemparkannya sejumlah uang ke arahku, kita berakhir di sini. Ambil uang itu buat berobatmu, nanti akan kuberikan lagi sebagai tanda maaf dariku. Satu pesanku padamu, jangan pernah kembali ke pria yang sudah berpisah darimu, jadi wanita yang punya sedikit harga diri. Nikmati apa yang kini engkau hadapi, karena ini masih jauh lebih baik dari apa yang telah engkau perbuat. Aku pulang, jaga dirimu, mungkin nanti engkau yang akan mati selanjutnya, ketus ucapannya padaku sembari pergi meninggalkan rumah ini. Dia seakan memberikan peringatan keras padaku, karena sesaat setelah malam semakin menghitam, omongan tersebut seolah langsung terjadi, badanku seperti terbakar, sungguh panas terasa hingga membuat kulit tangan dan kakiku melepuh bak disiram minyak panas. Aku merintih, menahan luka di sekujur tubuh, belum lagi ada sesuatu yang seperti menjalar di tubuh, bukan gerakan bayi yang ada di perut, aku merasa ada binatang yang seperti mengerogoti tubuh ini dari dalam. Tubuh ini kian kesakitan, rasa panas yang sangat menyengat harus ditambah gatal yang membuatku semakin meronta. Ku garuki tangan, punggung, bahkan perut, yang membuat luka semakin menganga di sekujur tubuh. Kasur ini dengan cepat terbanjiri tetesan darah yang mengalir dari tubuh, keadaanku semakin lemah, namun tangan ini tak dapat berhenti untuk terus mengaruk sekujur badan. Sudah tiba waktu berpulang, aku memohon ampun kepada Sang Pencipta, bila memang hari ini aku harus mati. Aku sudah ikhlas menjalani. Mata mulai berkunang, melihat samar sekitar. Dalam keadaan sakaratul yang kujalani, sekelebat sosok masuk. Dia, kenapa dia kembali? Tanyaku. Wanto menatapku di depan pintu kamar. Dia seperti berkata, namun aku sudah tidak dapat mendengar caci yang mungkin terucap. Apa dia ingin melihat kematian ini? Kataku dalam batin. Bunda bangun Pak, ucap Lena kepada Mas Darman. Aku tidak dapat memahami alur cerita detail, kenapa dan siapa yang membawaku ke rumah sakit. Mata ini terbuka dengan Lena dan Mas Darman yang sudah berdiri tepat di samping diri ini berbaring. Tampak wajah Lena bersedih, melihat keadaanku yang semerawut penuh dengan luka borok menganga, kulihat dia menangis. Bunda kenapa? Jangan tinggali Lena lagi. Pintanya padaku, yang langsung membuat aku terharu dan turut menangis sembari mengelus wajahnya. Mas Darman coba menenangkan kami berdua, terlebih di ruangan itu bukan saja aku yang terbaring pesakitan di sana, ada pasien lain yang juga membutuhkan ketenangan untuk kesehatan mereka. Dibawanya Lena keluar guna menitipkan kepada ibu mertuaku dulu. Yap, dia juga hadir menjenguk aku pada saat itu, tak lama berselang Mas Darman kembali masuk menemani. Ditatapnya seluruh luka yang ada di tubuh ini, raut wajahnya mengibah, seperti mengasihani keadaan diriku. Ada yang mau Mas omongirin, katanya pelan sembari menarik kursi mendekatkan diri. Aku tidak langsung mengubris ucapannya, dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi,
Terlebih rasa gatal dan panas di kulit ini tidak sedikit pun berkurang, tubuhku terasa sangat sakit, sekalipun hanya untuk sekedar sedikit berbicara. Maaf bila menyakitkanmu, aku tahu kondisimu sedang tidak baik, tapi harus kukatakan sebelum semua terlambat, ucapnya kembali padaku. Mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu, berpulangnya bapak dan adik, sungguh sangat tidak wajar, serunya pelan seperti berbisik padaku. Aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah Mas Darman. Maksudnya bagaimana Mas? Kataku dengan suara sedikit serak. Bapak dan adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Sekujur tubuh mereka seperti hangus terbakar, penuh dengan borok yang menganga. Aku khawatir kamu yang jadi korban selanjutnya, dan tak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena. Pungkasnya menjelaskan masalah itu dengan serius. Mendengar perkataan Mas Darman sudah pasti membuatku panik ketakutan. Aku sudah tidak peduli bila detik ini aku yang harus mati, tapi tidak dengan anakku. Aku khawatir apa yang dikatakan Mas Darman akan menjadi kenyataan dan saat itu mulai ku jabarkan rentetan tragedi, dimulai dari kehadiran mantan suami Mas Wanto untuk memberikan peringatan padaku, hingga penganiayaan yang dilakukannya. Seketika kulihat muka Mas Darman memerah, tanpa dia sadari, mulutnya spontan memaki dan menyumpah Wanto. Kenapa kamu gak bilang kemarin waktu aku ke rumah dek? Pasti ku matiin dia, kata Mas Darman padaku. Sudahlah Mas, semua salahku, jawabku padanya. Kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu, mungkin aku tidak akan seperti ini, seruku yang seketika membuat Mas Darman sedikit bingung. Maksudmu dek? Tanyanya heran. Pelanku bertutur padanya, kuraih tangan Mas Darman sembari meletakkan tepat di atas perutku. Aku berharap ini anak Mas Wanto, tapi dia mandul Mas, itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya. Mas Darman semakin keheranan, dia menatapku dengan sangat serius. Keringat tampak di wajah seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera ku katakan padanya. Apa yang hendak kau sampaikan dek? Bisiknya pelan. Ini anakmu, tidak ada pria lain selain Wanto dan kamu, yang melakukan hal itu bersamaku. Dengan taunya aku Mas Wanto ternyata mandul. Sudah dapat dipastikan kamulah bapak dari anak yang ada di rahimku saat ini. Jelasku mendetail permasalah itu padanya. Mas Darman menarik tangannya menjauh dari perutku. Jangan bohong kamu dek, ucapnya dengan sedikit membentak, wajahnya terlihat kesal dengan apa yang ku katakan. Perkataan keras Mas Darman juga langsung menghebohkan seisi ruangan, pasien lain tampak menoleh ke kami. Aku menjadi kesal dengan diriku sendiri. Aku terlalu bodoh bermain api, dan kini harus menelan malu. Bagaimana nasib anak ini kelak bila Mas Darman yang ku yakini sebagai orang yang harus bertanggung jawab malah enggan mengakui dan turut menganggap diri ini berbohong. Cerita beralih dari sudut pandang Wanto. Kamu jangan berbohong, ini pasti ulah kamu kan Yanti, bentak Wanto pada Yanti. Yanti tampak bingung. Sore itu Wanto datang dengan luapan emosi, belum lagi didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kotor dengan luka borok. Apalagi Mas, aku sudah gak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu, paham kamu, balasnya. Sudahlah, ini perbuatan kamu kan, belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku, ayah dan adik Rina sudah mati, apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku mati juga, bentak Wanto kembali. Lama perdebatan itu terjadi, hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti. Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain. Karena desakan Wanto, Yanti akhirnya menuruti perintah Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintainya untuk mengirimkan teluh. Tabir misteri semakin terkuat, kala mereka akhirnya tiba dan menemui seorang yang dipanggil Yanti dengan sebutan Mbah Wai, wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan. Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti malam itu, hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya. Karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina, kulitnya terasa panas dan gatal, malah seminggu dari kejadian itu banyak luka borok di tubuhnya. Ini siapa cu? Baunya sungguh busuk, bentar lagi juga mati, katanya tanpa berbasa-basi. Lama obrolan itu berlangsung, jantung Wanto tak berhenti berdentum kencang. Setiap perkataan Mbah Wik membuat dia semakin bergedik. Sudah tidak ada yang dapat dilakukan, selain hanya menunggu kematian, ucapnya pada Wanto malam itu.
Harusnya kamu koreksi diri, sampai sesuatu yang busuk bersemayam di tubuhmu, aku tidak bisa narik teluh itu. Jaga keluargamu, semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan, akan mati tragis menunggu antiran, itulah teluh sedulur getih, ujarnya kembali kepada Wanto. Wanto tak dapat berbuat apa-apa, tak bisa juga dia membalaskan dendam kepada Yanti, karena saat itu keadaan rumah ramai dan Yanti pun enggan pulang bersama dia. Dan pagi hari setibanya di rumah, keadaan dirinya semakin kacau, belum selesai urusan borok pada tubuh, dirinya harus dipusingkan dengan SMS yang menginformasikan ibunda tercinta dalam kondisi sekarat di RS. Saat itu Wanto bergegas menuju ke rumah sakit, rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa, dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di RS. Dan Wanto pun tak sampai habis pikir kala melihat ibunda tercinta sakit karena sebab yang sama, tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang menjijikan. Wanto terduduk, melihat apa yang tersaji di depan mata, teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan aku, hanya itu yang aku pahami, namun siapa yang orang yang tega melakukan ini semua pada kami? Hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercinta. Padahal dirinya pun dalam keadaan sakit dan harus menahan rasa panas dan gatal di tubuh. Namun satu keajaiban kembali menaungi. Tatkala sore tiba dia bertemu dengan sosok pria paruh baya, yang sedang menemani anaknya di rumah sakit yang sama. Sosok tersebut merupakan orang yang dulu juga menolong dirinya. Iya, Ustadz Malik ada di waktu yang tepat. Beliau ada di sana bukan karena diundang, tapi sedang menjaga anaknya yang dirawat. Dan singkat cerita, berawal dari pertemuan tersebut, nyawa dari Wanto, serta ibundanya dapat terselamatkan, kembali Ustadz Malik menjadi perantara atas ridho Allah guna menyembuhkan Wanto dan ibunya. Dan apa yang dituturkan oleh Ustadz Malik, membuat Wanto harus bergerak cepat. Saat itu bisa saja Wanto membiarkan Rina membusuk menunggu kematian, namun masih ada sedikit rasa kemanusiaan padanya, apalagi mengingat Lena bukanlah seorang yang juga harus menanggung akibat dari semua ini. Sebuah skenario besar akhirnya terungkap, Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin digiring. Kurang lebih 3 minggu selang kepulangan dari rumah Rina, kehidupan Wanto kembali normal, dan Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar. Banyak petuah dan perkataannya yang membuat otak ini kembali dapat berpikir jernih. Dan atas bantuannya juga Wanto kembali ke rumah Rina, berharap semua belum terlambat. Ustadz Malik turut serta dalam perjalanan kala itu, sudah pasti Wanto mengajaknya, karena beliaulah kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalau kamu belum mati, harusnya Rina juga belum mati, kata Ustadz Malik. Karena teluh semengerikan itu, tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya, aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian perlahan, ada sesuatu yang pastinya dia harapkan, kata beliau menambahkan. Singkat cerita kami tiba di rumah Rina, keadaannya sungguh sangat mengerikan, dia tidak lagi dapat berbicara dan hanya terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar seperti hanya tinggal menunggu hari. Hari itu sosok Darman dan Lena pun ada di sana. Sempat terjadi pertikaian antara Wanto dan Darman, namun posisi Wanto yang masih sah menjadi suami Rina, membuat Darman mengalah. Namun tidak untuk Lena, Darman bersikeras tetap membawa Lena, sekalipun Wanto sudah berjanji padanya dan warga setempat untuk merawatnya seperti anak kandung sendiri. Pengobatan Rina pun mulai selang kedatangan mereka, malam itu juga kami membawa Rina ke rumah Wanto. Akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernaung yang aman selama masa pengobatan, karena dibutuhkan hampir sebulan lebih bagi Rina agar dapat lepas dari pengaruh teluh itu. Dan seorang anak wanita terlahir, Wanto coba mengikhlaskan hatinya, terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu. Singkat cerita 6 bulan berlalu dan semua kembali normal. Kembali kami ke kampung halaman Rina, guna menjemput Lena hidup bersama kami kembali. Tidak ada yang bisa Darman katakan, satu tamparanku bersarang di wajahnya, saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya. Aku sudah tahu semua, jangan sekali-kali kau ganggu keluargaku lagi, ucapku pada Darman. Darmanlah yang mengirimkan teluh itu pada kami, dengan maksud membalas perlakuan keluargaku pada dirinya di masa lalu. Sementara di luar dugaannya kala melihat aku hamil, ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula. Singkat cerita,
Kelahiran anak ini dan berpulangnya Mas Wanto sudah pasti menjadikan anak inilah sebagai ahli waris utama. Namun itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala, karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya, tapi dapat dipastikan dialah orang yang mengirimkan teluh itu, setidaknya begitulah yang dijelaskan oleh Ustadz Malik padaku. Begitu pula dengan penuturan Mas Wanto kala pergi menemui Mbah Wik, dukun yang sempat dipergunakan jasanya oleh Yanti. Santet kiriman Yanti sudahlah sirna kalau Ustadz Malik menetralisir dan membakar teluh itu. Dan apa yang dikatakan Mbah Wik pada malam itu bahwa bukan dia yang mengirimkan teluh tersebut, dan dia pun enggan membantu, karena level dari teluh tersebut di luar kemampuan dirinya. Dan mohon maaf bila cerita ini tidak sepenuhnya saya detailkan, karena saking tertariknya saya akan kehidupan seseorang yang memang sangat dekat sama hidup saya. Tamat. Akhirnya kita sampai di ujung cerita, sedulur getih, teluh kamu harus mati. Untuk semua part video sebelumnya, sudah Mimin taruh di deskripsi. Dan kalau tidak ada halangan, sesegera mungkin Mimin akan lanjut untuk upload cerita baru. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.